Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Novitri Pratiwi, SIP MKP, selaku dosen pemangku mata kuliah Analisis Kebijakan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Prisda Priyani Manurung, Saya Felicitas Nurwanawati S, Sarah Afrika Huta Barat, Emilia Rosa, dan saya Fitri Salha Suraya. Kali ini kami akan membahas terkait pendekatan kualitatif dalam analisis kebijakan. Selamat menyaksikan. Kenalkan, nama saya Fitri Salha Suraya. Saya akan menjelaskan mengenai definisi kualitatif dan analisis kebijakan. Penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis yang berfokus pada eksplorasi dan pemahaman mendalam. Menurut Sukmadinata, penelitian ini didasari oleh paradigma konstruktivisme yang memandang bahwa realitas memiliki berbagai dimensi dan terbentuk melalui interaksi sosial yang diinterpretasikan secara subjektif oleh setiap individu. Danin menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berasumsi bahwa kebenaran bersifat dinamis dan hanya dapat dipahami dengan mempelajari individu dalam interaksi mereka dengan lingkungan sosial. Dalam pendekatan ini, perspektif partisipan dieksplorasi dengan strategi interaktif dan fleksibel untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Creswell menyusun tujuan penelitian kualitatif dalam 4 komponen, yaitu yang pertama tujuan utama, yang kedua fenomena sentral, yang ketiga subjek penelitian, dan yang terakhir lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mengembangkan, dan menemukan suatu fenomena sentral, yaitu aspek yang secara spesifik menjadi fokus eksplorasi. Selanjutnya mengenai definisi analisis kebijakan. William Dunn mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Jadi, analisis kebijakan publik lebih merupakan nasihat dan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi dan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien. William Dunn membedakan 3 bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu yang pertama analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Yang kedua, analisis kebijakan retrospektif berupa penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Dan yang ketiga, analisis kebijakan yang terintegrasi adalah bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Selanjutnya, saya Sarah Afrika Huta Barat akan melanjutkan pembahasan mengenai pendekatan kualitatif dalam analisis kebijakan. Analisis kebijakan merupakan proses atau kegiatan mensistensi informasi termasuk hasil-hasil penelitian untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain dalam kebijakan publik. Salah satu sumber informasi yang menjadi bahan analisis kebijakan ialah hasil-hasil dari penelitian tersebut. Hal ini berarti bahwa analisis kebijakan merupakan proses pengolahan lebih lanjut dari hasil-hasil penelitian sehingga siap digunakan kembali dalam pengambilan keputusan dan desain kebijakan publik. Output dari analisis kebijakan merupakan rekomendasi opsi keputusan ataupun desain kebijakan publik. Pendekatan kualitatif dalam analisis kebijakan merupakan metode yang menekankan pada pemahaman mendalam terkait fenomena sosial, politik, dan juga budaya yang terkait dengan sebuah kebijakan. Pendekatan ini lebih fokus pada konteks, proses, dan juga interpretasi daripada sekedar data kuantitatif yang digunakan.
Selanjutnya, konsep dasar pendekatan kualitatif dalam analisis kebijakan terbagi atas 4. Yang pertama itu pemahaman konteks, di mana setiap kebijakan tidak lepas dari lingkungan sosial, politik, budaya, dan juga ekonomi yang akan mempengaruhinya. Lalu yang kedua ada interpretasi perspektif aktor, di mana penelitian kualitatif mengedepankan pentingnya pemahaman perspektif dan juga pengalaman subjek yang terlibat maupun terdampak oleh kebijakan, seperti pembuat kebijakan, pelaksana, ataupun masyarakat. Yang ketiga ialah proses dan dinamika, di mana analisis kualitatif membantu menjelaskan dinamika sosial politik yang akan mempengaruhi kebijakan dan juga menyoroti interaksi antar aktor. Hal ini terpengaruh juga atas kekuatan politik ataupun hambatan implementasinya. Poin terakhir ialah keterbukaan terhadap konteks. Umumnya, pendekatan ini berupaya dalam memahami kompleksitas kebijakan, termasuk kontradiksi, konflik, dan ambiguitas dalam proses pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kebijakan. Baik, saya Frisda Priani Manurung akan melanjutkan materi tentang prinsip pendekatan kualitatif dalam analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dalam analisis kebijakan menekankan pada pemahaman mendalam tentang kebijakan dan dampaknya dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ada beberapa prinsip-prinsip utama dalam pendekatan ini. Yang pertama yaitu pemahaman makna dan konteks, di mana penelitian memahami kebijakan berdasarkan konteks sosial dan budaya yang melatar belakanginya melihat makna di balik angka dan data. Yang kedua yaitu pengumpulan data primer. Data dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok. Prinsip yang ketiga yaitu pendekatan induktif, di mana penelitian dimulai dari data spesifik untuk mengembangkan teori yang lebih umum, membuat hasil relevan dalam realitas sosial. Yang keempat yaitu analisis deskriptif dan interpretatif, di mana data dianalisis secara mendalam dalam mengungkapkan makna dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan dengan fokus pada aspek subjektif. Prinsip yang kelima yaitu fokus pada interaksi dan konteks sosial, di mana pendekatan ini memerhatikan interaksi antara aktor kebijakan serta pengaruh konteks sosial, misalnya melalui wacana. Prinsip selanjutnya yang keenam yaitu melibatkan perspektif stakeholder, yang dimana pendekatan ini mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak terdampak seperti masyarakat marginal untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Yang ketujuh yaitu mengungkapkan dampak tidak terduga, mampu mengidentifikasi dampak yang tidak terduga atau tersembunyi dari kebijakan seperti perubahan sosial atau perilaku. Nah, dari prinsip pendekatan ini menghasilkan suatu analisis kebijakan yang kaya dan mendalam, membantu pembuat kebijakan untuk merancang keputusan yang lebih responsif dan efektif sesuai dengan konteks sosial yang ada. Saya, Emilia Rosa, akan melanjutkan terkait dengan metode penelitian kualitatif dalam analisis kebijakan. Yang pertama itu ada penulisan skenario. Di sini merupakan serangkaian langkah-langkah hipotetikal yang difokuskan pada analisis proses-proses kausalitas dan titik-titik kritis dalam pengambilan keputusan. Secara umum, langkah tersebut terbagi menjadi yang pertama, merumuskan pernyataan hipotetikal, merumuskan policy space dan isu area, kemudian memperhatikan aspek waktu dan kelayakan kebijakan, dan terakhir mengidentifikasi dan menganalisis informasi politik yang relevan. Kemudian yang kedua itu ada analisis dampak silang atau cross impact. Di sini merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk menilai probabilitas kejadian peristiwa di masa depan berdasarkan pada hubungan antara berbagai peristiwa yang saling terkait. Nah, tujuan ini untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang dapat mendukung atau mempengaruhi terjadinya peristiwa lain yang berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, metode ketiga itu ada analisis brainstorming. Di sini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan ide-ide tujuan jangka pendek dan strategi yang dapat membantu dalam mengidentifikasi serta mengkonseptualisasikan permasalahan yang ada. Nah, teknik ini berguna untuk menghasilkan berbagai solusi potensial terhadap suatu masalah dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat dan gagasan dari sejumlah orang. Dan yang keempat itu ada analisis Delphi. Analisis Delphi di sini merupakan metode peramalan yang bertujuan untuk mengumpulkan, bertukar, dan menghasilkan pendapat mengenai peristiwa-peristiwa yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Nah, metode ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1948 oleh peneliti dari Randall Corporation dan sejak itu telah digunakan dari berbagai usaha peramalan di sektor publik. Tujuan di sini adalah untuk mengurangi distorsi yang sering muncul dalam diskusi kelompok yang berpotensi mengarah pada bias atau dominasi.
Saya Felicitas Nirwanawati akan melanjutkan materi berikutnya. Tahapan analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif. Model kualitatif menurut Keynes dijabarkan ke dalam langkah-langkah dalam analisis kebijakan berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang dihadapi sekarang. Yang kedua, mengidentifikasi para aktor yang ditujukannya rekomendasi kebijakan. Yang ketiga, mendeskripsikan karakteristik permasalahan pihak terkait. Yang keempat, mengkaji saran yang pernah diajukan dalam menangani masalah tersebut. Yang kelima, mengkaji pengalaman sebelumnya dalam menangani masalah tersebut. Yang keenam, membuat daftar tentang berbagai macam tindakan yang mungkin akan ditempuh aktor yang terlibat. Yang ketujuh, memilih tindakan tertentu yang bermanfaat untuk diteliti selanjutnya. Yang kedelapan, menguraikan secara rinci tindakan yang telah disusun termasuk saran bagaimana mengimplementasikan sehingga dihasilkan daftar calon tindakan yang direkomendasikan. Yang kesembilan, menguraikan berbagai konsekuensi dari masing-masing tindakan. Yang kesepuluh, mengestimasi bagaimana peluang masing-masing tindakan akan membawa konsekuensi. Yang kesebelas, mengevaluasi kualitas dampak yang diduga muncul. Yang kedua belas, menyingkirkan tindakan yang menimbulkan dampak tidak baik. 13. Merumuskan kembali daftar tindakan yang mungkin menjadi seperangkat alternatif yang sifatnya satu sama lain jelas bedanya untuk mempertegas pilihan yang harus dilakukan. Yang ke-14, mengemukakan hasil tindakan yang direkomendasi dan alasan mengapa alternatif itu dipilih. Yang ke-15, menguraikan rinci karakter masing-masing tindakan dan peluang modifikasi dan bagaimana kriteria memilihnya. Ke-16, mengkaji ulang estimasi akibat yang bakal terjadi dari tindakan yang direkomendasi beserta asumsi mengenai fakta. Yang ke-17, menguraikan rangkuman kesimpulan dari rekomendasi yang diajukan. Yang terakhir, merangkum rekomendasi pada pihak berkompeten untuk dikritik dan revisi rekomendasi dari hasil kritik. Adapun kesimpulan dari materi yang kami bahas yaitu pendekatan kualitatif dalam analisis kebijakan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan kebijakan dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang melingkupinya. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data primer seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok terfokus untuk menggali pengalaman dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang terdampak dan pelaksana kebijakan. Dengan pendekatan induktif, analisis kualitatif mengembangkan teori atau model kebijakan yang lebih berbasis pada kenyataan di lapangan. Selain itu, pendekatan ini juga mampu mengidentifikasi dampak kebijakan yang tidak terduga serta memperhatikan perspektif multidisipliner dalam merumuskan kebijakan. Metode yang digunakan seperti skenario, analisis dampak silang, brainstorming, dan DLP menggunakan proses perumusan kebijakan yang lebih efektif dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan dampak dan peluang yang ada. Tahapan analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif melibatkan serangkaian langkah yang dimulai dari identifikasi masalah, analisis karakteristik masalah dan aktor terkait, hingga perumusan alternatif tindakan dan evaluasi dampaknya. Pada akhirnya, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih tepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sambil mempertimbangkan potensi risiko dan implikasi dari kebijakan yang diusulkan. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.